Baiklah, marilah kita membuka acara pembinaan SRA di SMP Negeri 2 Damar pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk lebih singkat, marilah kita nanti dengar bersama apa-apa yang disampaikan oleh tim dari kabupaten tentang sekolah ramah anak ini. Kami mempunyai tugas dan fungsi untuk perlindungan anak dan perempuan, Pak. Salah satunya yaitu perwujudan Kabupaten Layak Anak ini. Tahun kemarin kami sudah melakukan sosialisasi sekolah ramah anak untuk tingkat SMP dan SMA. Saya nggak tahu perwakilan dari sini hadir nggak ya waktu itu. Jadi di gedung SHBN kami mengundang seluruh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk sosialisasi sekolah indikator-indikator sekolah ramah anaknya. Terus tahun ini kami mengundang dari tingkat SD dan tingkat PAUD TK untuk sosialisasi sekolah ramah anak. Karena sebenarnya tahun 2021, namun karena corona pada saat itu PM kita ada pembatasan lah waktu itu. Jadi kami tunda sampai 2022. Kemudian saya tidak tahu untuk yang di SMP 2 Damar, kami juga membuka perjanjian kerjasama. Kalau memang ingin melakukan kerjasama berkaitan dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami gitu untuk ke sekolah-sekolah gitu kami menawarkan. Gitu. Sebenarnya ini juga berguna untuk sekolah untuk akreditasi kalau nggak salah ya. Seperti itu ya kerjasamanya. Jadi memang kami sudah menekankan ke Dinas Pendidikan agar seluruh sekolah di Kabupaten Belitung ini ramah anak gitu. Karena banyak hal dan banyak manfaatnya. Sebenarnya sekolah ramah anak ini seperti yang saya jelaskan kemarin pada saat sosialisasi bukan merupakan program baru gitu Pak. Jadi sekolah ramah anak ini adalah include atau gabungan lah dari seluruh misalnya sekolah sehat itu bisa masuk ke sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata itu bisa masuk sekolah ramah anak. Berarti sekolah tersebut sudah mulai dari sisi lingkungannya itu sudah menjalankan bagian dari sekolah ramah anak. Kemudian kalau nggak salah itu ada penilaian kantin sehat ya. Nah itu juga sudah masuk sebenarnya ke indikator sekolah ramah anaknya gitu. Cuman yang perlu ditambahkan di sini, sekolah ramah anak itu kan yang pastinya perlindungan untuk anak. Berarti di sekolah itu harus ada kebijakan-kebijakan gitu Pak, yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan anak, terutama kekerasan, bullying dan lain-lain. Tapi saya lihat di seluruh sekolah itu, di sebagian sekolah sudah mulai ada sekolah slogan stop bullying kalau nggak salah itu ya. Ya seperti itu. Jadi memang saat ini kami sedang melaksanakan salah satu tugas dan fungsi kami yaitu untuk pembinaan sekolah ramah anak. Saya mungkin langsung saja Pak ya ke indikatornya. Ada 6 indikator untuk penilaian sekolah ramah anak. Yang pertama itu memang kebijakan sekolah ramah anak tadi Pak. Kalau kita ada 4 tahapan kalau aku nggak salah itu untuk perwujudan sekolah ramah anak. Di tahap pertama itu memang lebih ke kebijakan anti kekerasan yang ada di sekolah. Misalnya saya tanyakan tadi, di sini ada nggak Pak SOP atau prosedur untuk penanganan anak bermasalah? Nah, itu salah satunya sebenarnya. Terus penanganan anak putus sekolah seperti apa di sekolah ini? Kalau memang itu dalam bentuk surat keputusan sekolah itu lebih baik lagi gitu Pak. Dan ditempelkan di dinding juga itu lebih baik lagi gitu. Jadi salah satunya seperti itu untuk kebijakan sekolah ramah anaknya yang berkaitan dengan anti kekerasan. Tentunya masih ada juga kebijakan sekolah ramah anak lainnya seperti stop bullying tadi itu salah satu. Kemudian ada jalurnya evakuasi, nah itu juga salah satunya. Jadi sebenarnya kita juga mengharapkan komitmen tertulis dari seluruh pihak ke sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, guru, siswa ataupun orang tua murid ada fakta integritas gitu Pak. Tapi itu telah masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang pertama ini kita belum tapi kalau memang sudah ada berarti sekolah tersebut sudah masuk ke dalam pengkategorian sekolah tahap keduanya untuk sekolah ramah anak. Kemudian
ya putus sekolah tadi. Yang kedua itu adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Kalau di sini saya bertanya kepada murid-murid yang di depan, kalau kami punya forum anak di Kabupaten Belitung Timur itu ada forum anak. Biasanya ibu dipanggil bunda dari forum anaknya, karena memang kami yang mempayungi gitu forum anak. Di sini juga ada dulunya ya Pak Yoni ya. Masih ya? Masih sekolah? Ya, Zaki, salah satu oh udah oh ya, iya, iya. Oh ya Ibu Kemangka ya? Iya, 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 iya. Oh, iya. Iya, jadi memang cuman tahun kemarin kami tidak melakukan pemilihan itu berbeda pemilihannya Pak Yon ya. Biasanya kita 3 hari untuk pemilihan forum anak, tapi karena kondisi corona itu langsung dibuat terbuka dan langsung dipilih oleh forum anak yang terbentuk sebelumnya. Jadi memang di sini kami mengharapkan partisipasi sebenarnya. Partisipasi anak-anak dalam kalau yang di kabupaten itu dalam perencanaan pembangunan di kabupaten. Jadi ya di musrembangnya. Jadi peran aktif anak-anak itu sangat diharapkan sekali untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu, yang berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan kabupaten. Ini harapan dari pembentukan forum anak kabupaten. Selain forum anak kabupaten juga ada forum anak kecamatan dan forum anak desa. Kemudian yang pasti di sini tidak boleh, yang pasti dalam proses pengajaran itu diharapkan tidak ada perbedaan. Membedakan antara jenis kelamin, misalnya membedakan agama. Saya rasa di seluruh Kabupaten Belitung Timur ini harapannya tidak ada ya Pak ya, untuk proses pembelajarannya semuanya mendapatkan hak-haknya, terutama anak-anak itu baik dia dari baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia dari agama apapun ataupun dari suku apapun, itu harus memperoleh perlakuan yang sama dari guru ataupun pihak-pihak yang sekolah lainnya lah yang terlibat di dalam proses pengajar dan mengajar. Kemudian itu kita ke dalam sudah itu dua indikator. Kita masuk dalam tahap pertama. Tahap pertama ini masih sifatnya masih ringan lah Pak sebenarnya. Karena yang kebijakan SRA tadi masih berupa adanya larangan-larangan ataupun adanya prosedur pencegahan tadi, kekerasan tadi. Oh ya, saya balik ke yang pertama. Kalau prosedur untuk SOP lah untuk pencegahan kekerasan dan anak putus sekolah di SMP 2 Damar ini seperti apa gitu? Ada yang tertulis atau masih belum tertulis, ada tapi belum tertuangkan dalam tulisan atau apalah bagan lah gitu Pak. Terus di sini juga ada sarana prasarana sekolah ramah anak. Saya lihat di sini sudah untuk gedungnya itu asri sekali di sini pas kami masuk Pak. Ada sarana prasarana untuk disabilitas, saya lihat juga sudah lengkap. Cuman untuk tanaman Pak, mungkin kalau yang berkaitan dengan sekolah ramah anak ini kan diharapkan memang tanaman-tanamannya itu tidak membahayakan gitu. Sebenarnya sih untuk SMP sudah tidak membahayakan, gitu. Tapi ada baiknya kalau memang bisa diganti ya. Yang berduri itu tidak dibolehkan gitu Pak sebenarnya di sekolah gitu. Kalau bisa apa ya itu yang bangunan yang runcing-runcing itu Pak, misalnya siku apa gitu. Kalau bisa jangan bisa nggak runcing lah gitu. Kayak meja gini kan kita sebenarnya kalau sekolah ramah anak itu tidak dibolehkan gitu. Sebenarnya kalau SMP sudah bisa menjaga diri, namun untuk indikator sekolah ramah anak itu sampai tingkat SMA itu tetap harus idealnya dihindari intinya gitu. Untuk sarana prasarana yang sifatnya bisa membahayakan murid-murid di sekolah tersebut. Iya. Terus ruang UKS, ya sudah memenuhi juga kan ada tempat tidurnya kayak gitu. Ada 2 tempat UKS-nya, ruang UKS-nya ya. Sarana prasarana. Sekolah ramah anak itu kan 3 komponen antara tenaga pendidik, orang tua dan siswa. Ya, jadi tadi kalau memang sudah terbentuk paguyuban, dibuatkanlah
rapat dengan orang tua bahwa kita punya komitmen sama-sama, ya. Jadi tidak ada orang tua nanti yang menyalahkan sekolah kalau terjadi apa-apa. Kan rata-rata di sekolah-sekolah lain banyak yang menyalahkan sekolah, orang tua gitu. Terus pada dasarnya kalau sudah terbentuk itu nanti dibuatkanlah perjanjian kerjasama dengan dinas sosial, karena dinas sosial di bawahnya ada rehabilitasi sosial dan ada PPPA, ada unit PPPA. Itu Pak. Kalau dan kita sudah alhamdulillah tahun kemarin kita tingkat pertama, tahun ini kita menjadi tingkat madya, naik 2 tingkat. Cuman pertanyaannya kenapa banyak kasus tapi kita naik tingkat? Nah, ini di sini pemahaman bahwa kita naik tingkat menjadi kabupaten layak anak karena kabupaten layak anak itu penilaian sistem. Jadi sekolah ramah anak ini sebuah sistem untuk melindungi sekolah, baik pendidik, anak dan orang tua. Nah, nanti dengan dinas perhubungan minta bikinkan zona aman sekolah, JOS. Terus masalah perundungan tadi, kalau memang boleh dibuatkan juga anak-anak harus melapornya kemana? Ya SOP tadi ya, apakah ke guru BK langsung atau ke wali kelas langsung, kan gitu biar anak-anak paham juga. Ya, kalau memang bisa, kita akan mengajarkan pengasuhan positif kepada orang tua tadi. Jadi itulah parenting skill, bukan anak-anak ini lagi yang kita ajarkan lagi, tapi orang tuanya lagi yang kita ini. Ya, nah. Ada anak-anak muda yang ada di depan. Kalau memang kalian kan masih usia anak nih 18 tahun ke bawah. Jadi manfaatkanlah waktu saat ini untuk meraih informasi setinggi-tingginya. Berteman secara positif, beraktivitas secara positif dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk melakukan hal-hal yang positif lah. Kalau ada teman-temannya yang ternyata mau keluar jalur, diingatkan seperti itu. Karena memang kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan lah, terutama dengan teman-teman yang memang berada di sekolah yang sama. Karena kita kan keluarga, berarti kan di satu sekolah berarti satu keluarga. Saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan, telah menyempatkan waktunya untuk pembinaan sekolah ramah anak ini. Marilah kita saling berkoordinasi lah nantinya kalau ada hal-hal yang ternyata masih perlu informasi dari kami atau kami masih perlu informasi dari pihak sekolah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.